bangkit. Lagi pada di rumah ya. Nah, walaupun kita di rumah, yuk kita bangkit berdiri. Kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan. Kita mau nyanyi buat Tuhan. Siap semuanya? Bangkit! Yeay! Come on musik! Yuk! Semuanya goyang. Semuanya tepuk tangan. Kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan. Haleluya! Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Goyang. Yuk. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Dari awal lagi ya, big or small. Yuk. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Kiri, kanan, kiri, hey. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa 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 sa. Sa 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 aku bisa. Ta 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 bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Siapa tak? Wow wow wow. Sa 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 aku bisa. Tak berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Lagi ya dari awal ya. Big or small. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat Goyang. kita berharga. Kanan, kiri, kanan, kiri, ha. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Lagi. Big or small, ha. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. 1, 2, 3 and 4. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa 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 sa. Sa 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 aku bisa. Ta 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 bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Wow wow wow. Sa 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 aku bisa. Tak berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Sa 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 sa. Sa 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 aku bisa. Ta 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 bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Putar. Wow wow wow. Sa 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 aku bisa. Tak berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Lagi ya. Yang keras. Sa 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 sa. Ha. Sa sa sa. Ha. Aku bisa. Ta 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 bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Putar semuanya. Hey. Wow wow wow. Sa 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 aku bisa. Tak akan putus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama siapa kita bisa? Bersama Tuhan aku bisa. Sekali lagi kita katakan. Bersama Tuhan aku bisa. I give lonceng. Oke, sekarang jempolnya dua-duanya ke atas. Iya, kita siap mau nyanyi lagu yang kedua. I wanna do right. Jempol dua-dua, come on musik. 1, 2, 3, ha. Yuk, come on, goyang. I wanna do right. I wanna do right, wanna do what's right. I'm gonna give you all my life. Put my trust in you, Jesus.
All my life I put my trust in you, Jesus. And you show me how to do right. Hey, hey, hey. Hey, hey, every word I say. Ooh, I wanna be like you. Oh my, every day goes by. I wanna be more like you. Hey, hey, hey. Hey, hey, every word I say. Ooh, I wanna be like you. Oh my, every day goes by. I wanna be more like Oke, you. pertama lagi, come on. Ha. Jempolnya mana, semuanya harus goyang yuk. Kasih yang terbaik buat Tuhan ya. Ha. I wanna do right. I wanna do right, wanna do what's right. I'm gonna give you all my life. I put my trust in you, Jesus. And you show me how to do Yang keras right. katakan hey, hey. Ha. Hey, hey, every word I say. Ooh, I wanna be like you. Oh my, every day goes by. I wanna be more like Hey, 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 hey. Hey, hey, every word I say. Ha. Ooh, I wanna be like you. Oh my, every day goes by. I wanna be more I like wanna be you. more. I wanna be more I like wanna be more. I wanna be more like you. I was made to give you praise. Make me more like you. Yes, Lord. I was made to give you praise. Make me more like you. Be more like you. Hey, 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 hey. Hey, hey, every word I say. Ooh, I wanna be like you. Oh my, every day goes by. I wanna be more I like wanna be you. more. I wanna be more like you. I wanna be more like Yuk, you. abis ini musiknya yuk. Ha. Dengan goyang semuanya. Come on. Semua goyang nggak? Ayo. Siap-siap loncat. Agi. Yeah. Oke. Tuhan dipermuliakan oleh pujian sembah kita. Dan saat ini kita mau lihat drama dari iKids. Howdy. Adik-adik di rumah, apa kabarnya semua? Sekarang kita akan berpetualang. Tampaknya petualangan kita hari ini akan menjadi petualangan yang besar. Kenapa? Karena ada seseorang yang akan ditangkap. Dan dia itu adalah penjahat besar yang berbahaya. Kalian tahu kenapa dia berbahaya? Karena dia punya pasukan yang juga berbahaya. Dan mengancam anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Wow. Tapi orang ini sudah membawa 31.000 orang. Dan pulang. Dan hal yang aneh, Sheriff ini membawa pulang hampir seluruh pasukannya. Jadi menyisakan hanya 300 orang. Ada yang aneh. Karena 30.700 itu dipulangkan ke kota ini. Apakah dia akan kembali dengan selamat? Iha! Oh. Ya! Sepertinya saya salah. Itu adalah timku. Haha, hebat sekali. Itu kan engkau pasukan Sheriff Gideon? Yup, I am Sheriff Gideon. Oh, tampaknya saya salah berarti. Kenapa kamu apa benar kamu memulangkan 30.700 orang? Yup, Dan betul. berperang hanya dengan 300 orang. 300 orang. Yup, betul. And without gun? Yes. Wow. Yup. Terus bagaimana itu bisa terjadi? Itu semua karena perintah bos besar. Maksud kamu Tuhan? Ya, Tuhan. Terus kamu turutin? Yup, aku turutin. Kenapa? Kenapa bisa diturutin? Gampang. Tahu nggak? Tuhan itu bahkan nggak perlu 300 orang tentaraku. Tunggu dulu. Ah. Pasti kamu kalah. No, aku menang. Wow.
Kamu Kita menang. Hanya Ya. dengan 300 orang? Dengan 300 orang, Dengan trompet? dengan periuk tanah liat, dan obor. Kenapa itu bisa terjadi? Bahkan kita tidak perlu gun. Ha! And you fight without gun? Yes! Wow. We are. Ya, oke. Hari ini kita bisa bersyukur karena punya pemimpin yang takut akan Tuhan. No. I just taat, you know. Oh, Ya. hanya dengan ketaatan. Yep. Tuhan nggak Wow. perlu. Tuhan nggak perlu tentaraku bahkan. Yang Tuhan perlu itu cuma ketaatan. Wow, itu hebat. Yup. Itu hebat banget. Adik-adik di rumah, Hmm. kita hanya perlu ketaatan. Hmm. Kalau kita mau, kita dimenangkan sama Tuhan. Yep. Kau tahu? Ya. Tuhan yang berperang ganti kita. Wow, itu luar biasa. Wow. Ya, Oke. oke. Ayo kita pulang. Oke, howdy. Oke. Howdy. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari anak-anak kita nyanyi pujian ini, katakan. Tuhan, Kau sempurna. Yes, Lord. Dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Sama-sama katakan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti Dengan iman kebesaran-Mu. kita mau menyanyikan lagu ini, katakan. Hidupku Yes. menggenapi Amin. firman-Mu, Buka hatimu untuk Tuhan. tanda mujizat sertai tiap langkahku. Biarlah Tuhan Yesus Kau hadir dalam kehidupan. bersamaku, di dalamku, jadi bukti Sekali lagi, kebesaran. kali diajak semuanya dengan iman, katakan. Hidupku Yes, Lord. menggenapi Kami sungguh firman-Mu. percaya ya Tuhan, buat setiap anak Agit yang membuka hati buat Engkau, hidupnya akan disertai oleh Tuhan. Langkah demi langkah penuh dengan mujizat demi mujizat. Yes. Di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Katakan, kau bersamaku, buka hatimu. Kau Yes, Lord. bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu.
Kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang dahsyat. Dan setiap anak Aikid saat ini membuka hati buat Engkau. Karena kami percaya karya Tuhan akan semakin nyata kepada setiap kami yang dekat kepada Engkau. Pertolongan Tuhan akan semakin nyata kepada setiap kami yang intim dengan Engkau. Kami percaya akan kuasa Tuhan, bahwa Tuhan akan menyertai langkah demi langkah kami, penuh dengan mujizat, penuh dengan kesembuhan, penuh dengan pertolongan dan kemenangan yang Tuhan janjikan turun atas setiap kami. Buka hati kami untuk dengar firman Tuhan. Bukan menjadi pendengar saja, tapi kami siap untuk melakukan setiap firman Tuhan dengan penuh ketaatan. Haleluya Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ada adik-adik. Halo, Kids. Nggak semangat. Kok lemes sih? Jangan lemes dong. Ayo, 1, 2, 3. Kids. Nah gitu. Nah adik-adik gak kerasa ya. Ini adalah minggu ketiga kita ibadah di rumah. Nah adik-adik sebelum kita mulai firman Tuhan hari ini. Kita kasih aplaus dulu yuk buat Kak Livi dan juga Kak Rita yang sudah memimpin kita dalam pujian. Dan juga kakak-kakak yang sudah memerankan drama untuk kita. Yeay, thank you. Nah, adik-adik tahu gak? Hari ini kita akan belajar sesuatu yang seru banget. Suatu pertempuran atau peperangan yang terjadi saat itu antara bangsa Israel melawan bangsa Midian. Nah adik-adik kita lihat ada satu orang yang sudah Tuhan pilih untuk menjadi pemimpin atau panglima bagi bangsa Israel. Dia adalah Gideon. Gideon adalah orang yang Tuhan pilih untuk memimpin bangsa Israel saat itu untuk dapat mengalahkan bangsa Midian. Nah adik-adik, jadi keadaannya saat itu bangsa Israel itu tertekan. Mereka kesulitan. Kenapa? Karena ada bangsa Midian yang jumlahnya mereka banyak sekali. Seperti belalang katanya. Di firman Tuhan katakan. Banyak, tidak terhitung. Jadi kalau ada panen, mereka langsung menyerbu. Ketika bangsa Israel panen, mereka mengumpulkan hasil panen mereka. Gandum-gandum mereka kumpulkan. Lalu saat itu mereka akan diserbu oleh tentara-tentara Midian yang jumlahnya banyak sekali. Mungkin ratusan ribu adik-adik. Mereka akan menyerbu. Kemudian mereka akan menjarah setiap makanan, setiap hasil panen dari bangsa-bangsa Israel. Wah kan kasihan. Jadi bangsa Israel saat itu kelaparan. Mereka gak tahu gimana harus berbuat. Mereka harus berbuat apa. Mereka gak tahu. Akhirnya Tuhan pilih seseorang. Yaitu Gideon. Dia itu dipilih untuk memimpin bangsa Israel untuk bisa mengalahkan bangsa Midian. Nah adik-adik tahu gak sih Gideon ini dia dipilih dari bangsa atau suku yang paling kecil yaitu suku Manaseh. Suku yang paling kecil yang paling tidak diperhitungkan di antara 12 suku Israel. Tapi Tuhan pilih dia. Bahkan ketika Tuhan pilih dia sendiri gak percaya kalau dia yang dipilih Tuhan untuk memimpin bangsa Israel melakukan perbuatan yang besar. Yaitu berperang melawan bangsa Midian. Udah gitu menang lagi. Wah kita lihat adik-adik. Gimana sih ceritanya? Nah kita lihat kakak punya seperti biasa. Peta. Nah jadi Gideon itu memilih mengerahkan tentara-tentara atau pasukan-pasukan dari bangsa Israel. Sebetulnya mereka bukan pasukan, sebetulnya mereka itu cuma petani biasa. Tapi dikumpulin sama Gideon dari seluruh penjuru Israel. Dari Asher, Zebulun, Naftali, dari Manasye sendiri, Efraim. Semua dikumpulkan sama Gideon. Jumlahnya ada 31.000 orang tentara. Padahal bukan tentara, mereka cuma petani. Tapi mereka dikasih senjata. Senjatanya juga sederhana, cuma parang kayak gitu.
yang biasa dipakai untuk bercocok tanam. Nah, dikumpulkan ada 31.000. Wah, banyak ya adik-adik. Banyak ya. Oke, terus sudah dikumpulkan. Mereka siap berperang. Wow, perang. Kita banyakan, kita pasti menang. Gitu. Hidup Gideon gitu. Nah, tapi kemudian Tuhan datang sama Gideon dalam doanya. Terus Tuhan bilang sama Gideon, Gideon terlalu banyak. 31.000 orang terlalu banyak. Harus dikurangin. Wah, terus gimana Tuhan caranya? Terus kata Tuhan, Gideon kamu tanya sama mereka, siapa yang betul-betul berani untuk berperang, meninggalkan keluarganya, dan kamu pilih itu. Kalau mereka yang takut, suruh mereka pulang. Wah, oke, Tuhan. Terus Gideon datangin mereka. Wah, ditanya tuh, siapa yang berani untuk berperang, ninggalin anak istri kalian di rumah dan berperang. Wah, terus mereka gitu. Siapa yang takut? Lebih banyak. Saya takut gitu. Wah, lebih banyak adik-adik. Ternyata yang takut lebih banyak. Dari 31.000, tahu gak yang takut berapa? Setengahnya? Enggak, lebih. Ada 21.000 yang takut. Wah, jadi Gideon suruh pulang. 21.000, aduh. Coba kalau kita jadi Gideon gimana ya? Mau gak? Dari 31.000, 21.000 orang pengen pulang. Wah, kita pulangin gak? Ya, kalau Tuhan suruh gitu, Gideon taat. Gideon suruh mereka pulang. Terus yaudah kalian pulang, yang takut pulang. Yang berani kita perang. Udah gitu kumpulin tuh yang berani nih mereka nih. Kita perang 10.000, masih banyak, kita bisa menang, gitu. Terus Tuhan datang lagi sama Gideon. Tuhan bilang sama Gideon, Gideon itu masih kebanyakan. Aduh Gideon, kebanyakan? Itu kan lawannya banyak Tuhan, gak kelihatan, gak kehitung. Mereka puluhan ribu, wah kita gimana, kita cuma 10.000. Kata Tuhan, gak bisa, itu kebanyakan. Dari 10.000, tahu gak? Masih kebanyakan kata Tuhan. Terus gimana Tuhan? Ya udah, kamu nurut, ikutin. Jadi kata Tuhan, mereka disuruh minum, pergi ke mata air, terus mereka suruh minum. Oke, jadi Gideon bawa mereka minum. Nah, mereka minum di mata air Herod namanya. Terus mereka minum di situ. Adik-adik lihat, ada 2 tipe cara minum. Ada yang minum berlutut, terus lidahnya keluar menghirup air kayak gogok. Gitu. Kayak gitu. Tapi ada satu lagi, sekelompok yang satunya lagi, dia minumnya berlutut, terus dia ambil air, dia bawa ke mulutnya, dia hirup. Kayak gitu. Nah, ternyata adik-adik, yang Tuhan pilih adalah yang ini. Yang berlutut, ngambil air ke mulut, terus dibawa ke mulutnya, dihirup. Nah, dan yang ini, yang berlutut, yang minum seperti gogok tadi, yang lidahnya keluar, disuruh pulang. Dari 10.000 adik-adik, ternyata yang berlutut minum air ke mulutnya, ada berapa adik-adik? Yang seperti ini, ada berapa adik-adik? Berapa? Dari 10.000 berapa? 5.000? No. Berapa? 1.000? No. 300 adik-adik. Cuma 300. Coba. Kalau kalian adik-adik di rumah ya. Jadi salah satu di antara mereka 300 orang yang dipilih Tuhan. Buat ngelawan puluhan ribu, mungkin ratusan ribu prajurit terlatih dari Midian. Coba gimana adik-adik? Berani gak? Masih, kita menang. Gitu gak? Kalau kakak mah, kakak kabur. Nah, kita lihat. Ternyata mereka walaupun ketakutan, tapi mereka juga mau taat sama Tuhan, mereka mau tetap berperang. Udah gitu, nih kakak punya satu peta lagi. Jadi ini adalah perkemahan bangsa Midian. Prajurit Midian berkemah di sini. Nah, yang ini tadi udah dikumpulin ya ke sini. Di sini 300 orang tadi bangsa Israel. Kita lihat seperti apa perkemahannya. Nih, perkemahan tentara Midian. Wow,
banyak adik-adik. Ini satu lembah penuh. Tuh ini semua tenda-tenda mereka. Ini tenda-tenda mereka. Banyak sekali tentaranya. Wow. Gimana kita cuma 300. Gimana bisa menang? Wah. Udah gitu Tuhan bilang sama Gideon. Gideon kamu pergi mengintai kata Tuhan. Kalau kamu takut kamu bawa salah seorang bujangmu. Jadi Gideon pergi mengintai. Gideon mengintai, terus dia malam-malam pergi, terus dia nguping adik-adik. Ternyata mereka ini prajurit Midian. Ini Gideon sama bujangnya. Ternyata mereka lagi ngobrol. Tahu gak ngomongin apa? Nah, jadi yang satu ini katanya, tahu gak lu? Semalam gua mimpi. Mimpi apa? Mimpi itu bangsa Israel tiba-tiba malam-malam datang dari pegunungan ke lembah, ke perkemahan kita. Terus mereka itu seperti roti yang ngeglinding katanya. Terus tapi kita bisa dikalahin sama mereka. Wah, yang ini masa sih gitu. Udah gitu, ternyata Gideon kan nguping. Wah, dalam hati Gideon, yes, Tuhan pasti kasih kemenangan gitu. Gideon, yes, ini pasti jawaban dari Tuhan gitu. Terus jadi Gideon, dia jadi berani adik-adik. Nah udah gitu dia kembali ke perkemahan prajurit Israel yang cuma 300. Udah gitu dia persenjatai mereka prajurit Israel. Dengan apa adik-adik? Dengan pedang, tombak? Tidak. Kata Tuhan, persenjatai mereka dengan buyung. Atau ini apa? Periuk dari tanah liat gitu. Tong dari tanah liat. Terus apa? Bawain mereka obor. Obor adik-adik. Terus satu lagi apa? Perisai. Bukan. Ini sangkakala. Sangkakala atau trompet dari tanduk. Trompetnya bangsa Israel. Hah? Waduh, bingung tuh liatin. Mukanya bingung dia. Hah? Gimana kita mau perang cuman bawa periuk, obor, sama trompet, sangkakala. Waduh. Terus kata Gideon, udah tenang aja, Tuhan pasti tolong kita. Udah gitu mereka jalan malam-malam mengendap-endap. Nah, sampai ke perkemahan, terus apa yang mereka lakukan? Mereka tiup trompetnya. Mereka tiup, terus mereka berteriak, untuk Tuhan dan untuk Gideon. Yo, gitu. Terus mereka pecahin tuh. Pecah. Mereka pecahin periuknya. Prak, prak gitu. Untuk Tuhan dan untuk Gideon. Terus ditiup trompetnya. Terus dipecahin. Prak, prak. Wah, rame-rame 300 orang kayak gitu. Udah gitu tahu gak adik-adik? Kan ini prajurit Midian lagi tidur. Mereka kebangun, kaget. Mereka pikir, wah kita diserang. Kita diserang. Wah. Terus mereka lari. Wah, mereka bingung. Saking bingungnya. Terus Tuhan, nih di sini mujizat Tuhan terjadi. Tahu nggak adik-adik? Mereka saling bunuh satu dengan yang lainnya. Wah, mereka jadi berkelahi satu dengan yang lainnya. Karena dipikir, wah lu orang Israel ya, wah berantem. Lu orang Israel, wah gitu. Akhirnya mereka bunuh-bunuhan. Wah, udah gitu. Mereka kabur. Nih, mereka kabur. Jadi dari sini peperangan mereka kabur ke Sukot, ke Penuel, mereka kabur. Dan tapi dikejar terus sama Gideon dan sama tentaranya. Oh kejar, tuh senjatanya diambil, terus tombaknya, dikejar semua. Nah akhirnya mereka menang adik-adik. Bangsa Midian berhasil dikalahkan. Mereka kabur semua dengan kepemimpinan dari Gideon. Nah adik-adik, apa sih yang bisa kita belajar hari ini? Kita belajar satu kata sebetulnya. Satu kata tapi mungkin mudah diucapkan, tapi sulit dilakukan. Kita belajar, apa sih Kak? Nih, taat. Kalau kita taat sama Tuhan, Tuhan akan menyertai kita. Taat menghasilkan penyertaan dari Tuhan. Sama ketika Gideon taat sama Tuhan, disuruh dari 31.000 dikurangin jadi 10.000, 10.000 jadi 300. Gideon tetap taat. Dan Tuhan selalu menyertai Gideon. Jadi instruksi dari Tuhan gak pernah putus dan Gideon selalu taat. Maka Tuhan menyertai Gideon terus. Nah
Terus taat itu berarti Tuhan yang berperang ganti kita. Nah coba kalau Gideon gak taat, dia perang sendiri. Walaupun dengan 31.000, kakak yakin mereka pasti kalah. Bangsa Midian gak akan bisa dikalahin, mereka banyak sekali. Nah kalau dia pikir, wah kita kuat, kita bisa menang. Kata siapa? Tahu gak? Kuncinya adalah taat. Ketika Gideon taat, yang berperang itu sebetulnya bukan Gideon, bukan 300 orang itu, bukan 300 prajurit bangsa Israel, bukan. Tapi Tuhan sendiri yang berperang menggantikan mereka. Nah, yang terakhir, taat itu membawa kemenangan dalam kehidupan kita. Kalau Gideon gak taat, pasti Gideon kalah. Kalau Gideon gak nurut sama Tuhan, walaupun itu sulit, walaupun gak masuk akal adik-adik. Masa mau perang, bawanya periuk, bawanya trompet, bawanya obor. Emangnya mau nyari belut ke pasar, ke sawah, kan enggak. Nah, bukannya bawa pedang gitu, bawa perisai, malah bawanya kan alat-alat begitu. Coba, nggak masuk akal adik-adik. Tapi Gideon mau taat. Nah, ketika dia taat, kalian lihat sendiri kan, Tuhan kasih kemenangan. Begitu juga sama kita, kalau kita mau taat sama Tuhan, Tuhan akan menyertai kita dalam setiap keseharian kita. Apapun yang kita kerjakan, Tuhan akan membuatnya berhasil. Karena kita sudah taat sama Tuhan. Nah, kalau kita taat juga, Tuhan yang akan berperang menggantikan kita. Ketika kita merasa dalam kesulitan, Tuhan yang akan maju membela kita. Nah, kalau kita taat, Tuhan juga membawa kemenangan buat kehidupan kita semua. Nah, taat sama apa sih Kak? Kalau itu kan Gideon, dulu Tuhan ngomong langsung sama Gideon. Nah kalau sekarang gimana adik-adik? Gimana Kak? Taat sama apa? Tahu perintahnya dari mana Kak? Nih, taat itu kita belajar firman Tuhan. Nah ketika kita belajar firman Tuhan, di dalam Alkitab tersimpan rahasia kehidupan. Rancangan bagi kehidupan setiap adik-adik dan kakak juga ada di Alkitab. Alkitab itu buku kehidupan. Jadi ketika kita baca Alkitab, Alkitab akan berbicara sama kita. Di situ akan kita tahu apa sih yang Tuhan mau kita untuk kerjakan. Apa sih yang Tuhan mau kita lakukan. Dan apa sih yang Tuhan gak mau kita lakukan. Nah, makanya adik-adik baca Alkitab, baca firman Tuhan. Diskusi, nanya sama papa mama. Dan juga datang ke sekolah minggu. Dengerin khotbah, dengerin firman dari kakak-kakaknya. Jadi adik-adik bisa tahu apa sih yang sebetulnya Tuhan mau untuk kita lakukan, untuk adik-adik lakukan, dan apa sih yang nggak boleh untuk kita lakukan. Nah, kalau kita taat, ini 1, 2, 3 tadi, penyertaan Tuhan, Tuhan yang berperang ganti kita, dan kemenangan itu jadi bagian adik-adik. Satu lagi, selain baca firman Tuhan, adik-adik juga harus berdoa. Nih, adik-adik berdoa. Nah, kenapa berdoa Kak? Nah, ketika adik-adik berdoa, Roh Kudus akan menolong adik-adik. Roh Kudus akan bicara sama adik-adik. Roh Kudus akan kasih tahu apa sih yang harus saya lakukan gitu. Nah Tuhan akan bicara sama adik-adik ketika adik-adik berdoa. Berdoa itu berkomunikasi adik-adik. Sama kayak adik-adik ngobrol sama papa mama. Kalau adik-adik ngobrol sama papa mama, misalkan sama papa. Adik-adik tanya, Pah. Terus papanya gimana? Diam aja gitu. Kan enggak, ya enggak. Ada nanya, Mah. Terus mamanya gimana? Diam aja. Enggak, kan komunikasi. Mama jawab, benar enggak? Papa jawab. Ya nak. Nah, Ma aku lapar. Kata mama, ya nak di kulkas ada makanan, yuk makan. Nah gitu. Kalian berkomunikasi. Sama, ketika kalian berdoa, kalian itu berkomunikasi sama Tuhan. Jadi Tuhan akan jawab ketika adik-adik panggil, Tuhan Yesus. Di surga, Tuhan Yesus. Yes, nah gitu. Terus Tuhan Yesus tolong aku. Oke, nah gitu. Jadi kalian adik-adik harus berdoa. Kalau kalian berdoa, Tuhan Yesus akan jawab. Tuhan Yesus kasih aku jalan keluar. Aku lagi dalam masalah. Nanti Tuhan Yesus akan kasih tahu. Oh, ingetin kalian harus begini, harus ke sana. Nah, itu namanya berdoa. Komunikasi dua arah antara adik-adik dengan Tuhan. Gitu, oke? Jadi adik-adik harus berdoa dan taat. Kalau sudah berdoa, Tuhan kasih tahu harus begini, harus begitu. Kalian harus taat, lakukan itu, oke? Nah,
Jadi 2 hal tadi, baca firman Tuhan dan berdoa. Nah adik-adik, kakak juga punya sesuatu untuk kalian hari ini. Oke, sebentar ya kakak ambil stand mic dulu supaya kakak bisa taruh mic-nya. Oke, nah sebentar ya, ada satu hal lagi. Ini apa adik-adik? Ini adalah kertas. Nah, sekarang kakak minta adik-adik untuk ambil kertas. Coba ambil kertas apapun itu boleh. Ini juga kertas bekas yang kakak ambil, kertas bekas. Coba boleh minta sama mama papahnya, "Pah, mah, minta kertas," gitu. Kakaknya mau nunjukin sesuatu loh gitu. Cepetan kakak tunggu. Udah? Oke, dapat? Udah? Kakak tunggu nih. Oke, kalau udah coba kasih lihat kertasnya. Ini kak gitu. Oke, nah sekarang kakak mau ajak kalian untuk melipat. Ini sangat mudah, simpel aja. Nah, orang tua, papa mama bisa tolong bantuin adik-adiknya kalau belum bisa. Kita akan membuat pesawat terbang, oke? Simpel aja. Simpel tapi keren, nanti kita bisa main dengan ini, oke? Jadi kalian buka dulu kertasnya seperti ini, terus kalian lipat 2 seperti ini. Oke, lipat dua, oke seperti ini. Terus kalian buka, ada garis tengahnya kan? Nah, dari ujung sini yang kanan kalian bawa ke tengah, kalian lipat segitiga seperti ini. Ujung yang satunya juga kalian lipat segitiga lagi. Oke, jadi bentuknya seperti ini. Seperti apa nih kak? Seperti rumah. Nah, udah? Kalau udah, kalian lipat segitiga yang di atas ini ke bawah. Seperti ini ya. Oke, bisa? Papa, mama, kalau adik-adiknya kesulitan tolong dibantu ya. Nih, lipat ke bawah seperti ini. Nggak usah sampai bawah. Ininya nggak usah nyentuh bawah, nggak apa-apa. Asal aja. Nah, udah gini. Kita lakukan hal yang sama lagi, oke? Kita lipat lagi segitiga dari atas. Yang kanan. Oke, dan yang kiri. Ya, gampang kan? Jadi seperti ini. Ada kelebihannya di sini kan? Seperti ini. Kita lipat ke atas. Oke, adik-adik bisa kan? Ya, nah, udah jadi seperti ini. Kemudian kita lipat. Ya, kita lipat ke belakang. Nah, akan jadi seperti ini. Seperti ini. Nih, seperti ini. Seperti ini ya. Terus kita buat sayapnya. Sayapnya lipat aja dari atas ke bawah. Boleh ini dilebihin kayak gini. Nah, atau kalian lipat sampai ujung ya. Boleh gini. Nah, disamain boleh kayak gini, oke? Disamain ke bawah. Supaya bentuknya keren. Yang ini juga. Wah, bentuknya keren kan? Ini seperti pesawat jet tempur F-16. Wah, oke. Jadi, coba lihat. Bisa nggak? Kakak mau lihat, coba. Ya udah jadi kasih lihat. Oke? Pesawatnya mana? Oke, keren. Oke, good job. Good job everyone. Oke, terima kasih Papa Mama sudah membantu. Nah, sekarang kalau udah jadi, kita mau terbangin sama-sama, oke? Oke, siap? Kita terbangin. Tapi jangan jauh-jauh ya. Kita terbangin pelan aja, oke? 1, 2, 3. Ya, nah adik-adik sebentar Kak ambil dulu. Nah adik-adik tadi udah bikin pesawat-pesawatan kan. Dari kertas apa? Kertas bekas, ya. Nah adik-adik sama seperti kertas tadi, kertas bekas yang kita ambil, kita lipat jadi pesawat. Terus kita bisa main, kita bisa terbangkan, betul nggak? Seru. Nah sama tadi juga Gideon kan dipilih, dia bukan siapa-siapa, bahkan dari bangsa yang paling, dari suku yang paling kecil. Dipilih Manaseh, tapi dia dipilih. Kemudian Gideon taat sama Tuhan, akhirnya Tuhan bawa dia. Tuhan pakai Gideon untuk bisa melawan bangsa Midian. Untuk membawa kemenangan bagi bangsa Israel. Luar biasa kan, dari yang bukan siapa-siapa dipilih sama Tuhan. Nah adik-adik, sama kan kayak kertas tadi, kertas bekas yang gak kepakai. Mungkin kita juga pikir, wah kita kecil, kita bukan siapa-siapa. Gak mungkin lah Tuhan punya rencana besar buat saya, gak mungkin. Gak mungkin lah kita jadi siapa.
jadi orang hebat, nggak mungkin. Kata siapa adik-adik? Kalau kita mau taat sama Tuhan, sama seperti Gideon tadi, Tuhan pasti akan bawa kita, bawa setiap adik-adik untuk masuk ke dalam rencana Tuhan yang besar. Tuhan itu punya rencana yang besar buat adik-adik. Tuhan akan pakai adik-adik bagi kerajaan surga. Nah, siapa mau? Angkat tangan? Ya, yang mau yang angkat tangan dapat. Nah, untuk itu kalian harus taat, oke? Nah, kita udah di ujung dari sekolah minggu hari ini. Seperti biasa, seperti minggu kemarin, kakak punya sesuatu untuk orang tua, untuk papa mama, oke? Nah, mana ya? Oh, dari kakak taruh di bawah. Oke, nah papa mama, kita punya sesuatu yang bisa kita bagikan, kita bisa aplikasikan, kita bisa gunakan di rumah bersama dengan adik-adik, bersama dengan anak-anak. Nah, namanya adalah Parents Card. Parents Card ini biasa kita bagiin setiap minggu ketika kita beribadah di ICC. Tapi sekarang kakak akan jelaskan, saya akan jelaskan buat papa mama di rumah apa yang bisa kita lakukan bersama dengan anak-anak setelah pelajaran firman Tuhan dari sekolah minggu hari ini. Nah, kita lihat. Saat kalian makan malam, papa mama bisa berdiskusi, bisa tanya sama anak-anak apa sih yang mereka pelajari. Pertanyaannya ini, ada 3 pertanyaan. Nah, pertama, gimana sih Tuhan bisa memberikan kemenangan bagi Gideon melawan bangsa Midian? Nah, itu pertanyaan pertama. Yang kedua, pertanyaannya adalah, kenapa sih sangat penting buat kita untuk mengikuti kehendak Tuhan, untuk taat sama Tuhan? Nah, itu pertanyaan kedua. Dan pertanyaan yang ketiga, gimana sih kita bisa jadi pengikut yang lebih baik untuk Tuhan? Gitu, oke? Nah, terus pas sebelum mau tidur, seperti biasa, papa mama bisa ingatkan kembali ayat hafalan kita yang nanti akan kita baca sama-sama, oke? Kalian bisa tanyakan, ajak mereka untuk mengingat ayat itu, oke? Nah, terus saat di mobil kalian bisa bahas, tanya, mungkin gak kemana-mana sih ya sekarang. Mungkin saat kalian lagi di rumah gitu, lagi senggang, kalian juga bisa tanyain, apa sih yang mereka pelajari supaya mereka bisa bercerita, supaya anak-anak bisa cerita apa sih yang mereka pelajari. Nah, saat kalian santai juga, kalian bisa buat sesuatu kegiatan. Kalau di sini dibilang kalian bisa ajak anak-anak ke taman atau ke hutan, jadi menyusuri jalan setapak. Nah, tapi kegiatan itu juga bisa kita lakukan di rumah, papa mama. Nah, gimana caranya? Papa mama bisa cari mungkin tali rafia gitu, atau kalian bisa buat dari masking tape atau dari selotip gitu ya. Kalian buat jalur di rumah, pendek aja. Terus anak-anak bisa diajak untuk berjalan menyusuri jalur itu. Mungkin jalurnya kalau anak-anaknya agak besar dibuat yang lebih rumit gitu ya. Mungkin ada obstacle-nya di situ boleh. Nah, mereka harus ikutin jalur itu. Kemudian pelajaran apa sih yang bisa dipelajari dari kegiatan itu? Nah, kalian bisa lihat kenapa kita harus turut sama kehendak Tuhan gitu. Sama seperti jalur itu kita bisa taat, bisa ngikutin jalur itu. Jalur itu jalan kemana. Nah, disitulah anak-anak belajar untuk taat, ikutin jalur. Nah, kalian bisa tanya, kenapa sih kok kita mesti taat gitu. Dan kalian orang tua juga bisa berdiskusi sama anak-anak tentang hal itu. Terus, untuk orang tua, kita juga punya bahan perenungan. Nah, Tuhan itu kan mau kita untuk lebih taat lagi sama Tuhan, lebih intim lagi sama Tuhan gitu kan. Tuhan mau kita untuk belajar firman Tuhan dan berdoa gitu. Nah, adik-adik coba, maksudnya papa mama coba pikirkan gimana caranya supaya kita bisa lebih devoted, kita bisa lebih taat lagi sama Tuhan gitu. Di dalam doa dan firman Tuhan bersama dengan anak-anak. Nah, kalian bisa doakan anak-anak kalian supaya jadi anak-anak yang taat seumur hidupnya, taat sama Tuhan. Dan menjadi seorang Kristen yang sungguh-sungguh ikut Tuhan gitu. Oke? Nah, sebelum kakak berdoa kita mau hafalkan dulu ayat hafalan kita. Kita baca ya sama-sama, oke? Kakak baca dulu. Yesaya 40 ayat 8. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya.
Nah, sekarang adik-adik di rumah baca yang kencang, oke? Dengan suara yang paling kencang. 1, 2, 3. Yesaya 40 ayat 8. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Tetapi firman Allah tetap untuk selama-lamanya. Oke, good job adik-adik. Nah, sekarang kita sudah sampai di ujung kegiatan kita sekolah minggu kita hari ini. Kakak mau berdoa buat adik-adik ya. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, dan kakak berdoa untuk adik-adik. Oke? Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh belajar dari Gideon Tuhan. Bahwa Tuhan sudah memilih Gideon untuk boleh membawa kemenangan bagi bangsa Israel. Ketika Gideon taat, Tuhan menyertai Gideon. Ketika Gideon taat, Tuhan membawa kemenangan untuk Gideon. Tuhan, kami juga nyatakan hari ini, adik-adik di tempat ini, adik-adik di rumah, dimanapun mereka berada, mereka mau taat sama Tuhan. Mereka mau ikut Tuhan sungguh-sungguh, lebih lagi Tuhan. Tuhan, biar Tuhan yang pimpin hari-hari mereka, setiap tindakan mereka, tingkah laku mereka, perbuatan mereka, biar kiranya Tuhan yang pimpin, sehingga mereka boleh berjalan di dalam ketaatan bersama dengan Tuhan, dan Tuhan yang membawa mereka menuju kepada kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan mereka, dalam masa depan mereka. Terima kasih Tuhan. Adik-adik ikutin ya kata-kata kakak. Tuhan Yesus, aku mau taat sama Tuhan. Tuhan, pimpin aku berjalan bersama Tuhan. Amin. Nah Tuhan sudah mendengar pernyataan mereka Tuhan, bahwa mereka sungguh-sungguh ingin taat sama Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang berjalan bersama mereka, menuntun mereka dalam kehidupan mereka mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan, hamba menyerahkan setiap adik-adik di rumah ke dalam perlindungan tangan Tuhan. Hamba mau melepaskan berkat daripada Tuhan, biar damai sejahtera daripada Tuhan melimpah di dalam kehidupan mereka. Jauhkan daripada setiap mara bahaya, perlindungan daripada Tuhan, menyertai mereka, tutup bungkus dengan darah Yesus yang kudus. Dalam nama Yesus, hamba berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sudah selesai pelajaran kita, sekolah minggu kita hari ini. Jangan lupa adik-adik, kalau adik-adik taat, Tuhan selalu menyertai adik-adik. Ketika adik-adik taat, Tuhan akan membawa kemenangan dalam kehidupan adik-adik. Sehingga adik-adik akan hidup berkemenangan. Apapun yang adik-adik perbuat akan berhasil. Kalau adik-adik taat. Oke? Oke? Hai kids? Oke, bye-bye. Terima kasih kepada saudara yang sudah beribadah bersama Gereja ICC Bandung. Kami berdoa, lawatan Tuhan hari ini melalui pujian dan penyembahan serta kebenaran firman Tuhan meneguhkan, menjamah, dan menguatkan kehidupan saudara. Kami mengajak saudara sekalian untuk membagikan link ibadah online ini kepada orang lain supaya banyak orang yang diberkati oleh Tuhan. Untuk persembahan dan perpuluhan saudara dapat memberikan melalui 3 cara. Mari menyimak video berikut untuk langkah-langkah dan pilihan dalam memberikan persembahan dan perpuluhan. Yang pertama, transfer bank BCA. Saudara dapat memberikan persembahan dan perpuluhan melalui transfer bank BCA dengan nomor rekening 0088999110 atas nama JKI Inspire Community Center. Kedua, saudara dapat memberikan persembahan dan perpuluhan melalui electronic giving. Silahkan scan QR code berikut. Saudara dapat memberikan melalui aplikasi GoPay, OVO, Dana, Sakuku, Link Aja, dan T-Money. Dan yang ketiga, saudara dapat memberikan persembahan tunai secara langsung di box persembahan yang tersedia di lobi Gereja ICC Bandung. Terima kasih untuk setiap persembahan dan perpuluhan yang saudara berikan bagi pekerjaan Tuhan di Gereja ICC Bandung. Mari terus terhubung dengan kami melalui Instagram @ICC Bandung. Tuhan Yesus memberkati.